Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mau request lagu apa? Ini gimana nih rahmati Allah Subhanahu wa taala? Pernah baper kan? Zaman sekarang itu zaman baper ya. Baper lewat sosmed. Ada yang kadang-kadang saking bapernya jadi kegeeran. Ya misalnya tiba-tiba mantan nge-like postingan kita. Jadi biar begitu lakukan dia nge-like dan kayaknya first time sejak hari itu. Jadi kegeeran terus kayak mikirin apa dia pengen balikan lagi atau apa. Ini namanya baper yang sampai bikin GR. Atau dulu pas di sekolah tiba-tiba pas milih jurusan IPS atau IPA dia ngambilnya IPS bareng kita. Kok bisa ya? Padahal dia jago matematika gitu, jadi GR, pinter kan. Atau mungkin bapernya kita lagi nongkrong, kita lagi reuni. Pas reunian, lihat teman segeng dulu udah gak sendiri, udah punya pasangan, udah gendong omongan gitu. Sedangkan kita masih aja jadi bahan bulian. Baper juga melihat teman kita ada yang nilainya lebih bagus. Padahal kita udah mati-matian belajar, udah kayaknya nih gua banget nih yang disindir gitu. Ini namanya baper. Pernah ngerasain baper gitu? Gimana caranya biar kita kalau lagi baper itu nggak ngerusak suasana, nggak bikin bete, nggak ngerusak mood, tetap bisa fun, tetap bisa tersenyum. Kalau perlu nggak bikin kita jadi berputus asa. Jangan juga gara-gara baper kita jadi terhalang dari kebaikan. Gara-gara baper jadi terhalang dari satu amal soleh. Kayak misalnya gara-gara kita nggak senang dengan seseorang, akhirnya kita terhindar dari majelis ilmu karena nggak pengen barengan dengan dia. Misalnya kita tahu banget lah taklim itu diadain di rumah si dia atau di masjid dekat rumahnya gitu. Dan kita nggak bisa lupa kata-kata terakhir saat dia bilang kita jalan sendiri-sendiri aja ya, atau dia bilang kita jadi adik kakak aja ya gitu kan. Akhirnya gara-gara kita baper berlebihan nggak bisa move on, kita jadi nggak datang ke majelis ilmu yang diadain di masjid dekat rumah dia. Banyak banget efek-efek baper, termasuk baper yang belum pada saatnya. Kayak misalnya baper ke seseorang yang sama sekali belum halal. Jadi kita berharap kayak mudah-mudahan perasaan kita ini adalah anugerah atau ilham dari langit sehingga nggak dicabut lagi gitu. Soalnya berat kan, kangen itu berat. Nggak. Saya nggak pengen mempopulerkan kayak gitu-gituan. Oke, hari ini kita akan belajar dari beberapa ayat dan hadis dan juga kisah-kisah tentang baper. Gimana sih cara kita menghadapi baper itu, atau cara kita untuk tetap bisa enjoy ketika kita lagi ada perasaan-perasaan yang mungkin belum pada tempatnya. Terutama baper yang masih sendiri. Kalau udah berdua kayaknya bapernya udah jauh lebih terkondisikan ya. Bahkan kalau udah berdua harus baper. Baper seorang suami itu adalah benteng buat istrinya kan, yang kita nyebutnya dengan cemburu. Soalnya kalau suami nggak baperan tentang istrinya, nggak terlalu jadi kayak plain gitu, jadi hambar, justru itu istri nggak punya benteng. Dan suami yang plain, hambar, nggak ada baper-bapernya ketika istrinya ngelakuin kesalahan,
dalam istilah hadis disebut dayus ya. Siapa tuh dayus? Suami yang gak baperan sama sekali. Istrinya chat malam-malam sama orang lain yang gak ada urusan darurat, ya biasa aja. Bahkan jadi kayak masing-masing pakai password. Istrinya handphonenya pakai password, suaminya juga pakai password. Jadi nggak bisa saling buka handphone. Kayaknya nih agak kurang pas. Karena sejak menikah bukan hanya handphone, hatinya aja milik suami kan. Apalagi cuma handphone. Saya nggak mau ngebully hari ini. Saya sekedar memotivasi aja. Sebelumnya boleh angkat tangan dulu yang muslim. Undang-undang merasa sejak tahun berkurang jumlah populasi Indonesia. Teman-teman yang insya Allah akan beberapa kisah baper di dalam Al-Quran yang kalau kita terjemahin ke konteks kekinian itu sebetulnya nyambung banget. Ada banyak banget kisah-kisah baper dalam Al-Quran. Salah satunya kisah bapernya Nabi Yusuf alaihissalam kepada istri Al-Aziz. Ini kalau kita baca udah sering nih, cuman mungkin angle melihatnya beda-beda. Ada yang melihat dari angle sekedar masalah ujian, ada yang melihat dari angle melawan hawa nafsu. Kalau saya melihatnya dari angle perasaan bapernya Nabi Yusuf kepada perempuan yang lagi kayak ngejebak Nabi Yusuf gitu. Tiba-tiba Nabi Yusuf dimasukin ke dalam grup yang isinya cuma mereka berdua gitu. Adminnya adalah cewek, jadi bisa bebas chat kan di dalam grup itu ya. Nah, bisakah Nabi Yusuf live group? Gimana cara Nabi Yusuf bisa live group padahal gak ada yang tahu kalau mereka tuh punya grup cuma berdua doang kan? Kita suka ada kayak grup teman-teman nih, satu game punya grup, terus tiba-tiba baper, ada yang gak nyaman, terus dia kayak marah-marah gitu. Kalau kemudian grup itu tiba-tiba jadi sepi, gak ada chat sama sekali, gak ada yang komen sama sekali, sepi aja. Ternyata apa yang terjadi? Mereka udah bikin grup baru, cuman kita doang yang gak di-invite lagi. Ini cara halus untuk live group. Jadi waktunya tuh berjamaah. Ada misalnya satu grup saya kelas waktu SMA 40 orang, yang tadinya tuh heboh banget, semuanya dikomentari, terus ada update-update terbaru, siapa yang lagi baru nikah, siapa yang hamil, siapa yang lahirin, siapa yang apa, segala macam. Sekarang tiba-tiba sepi aja. Pas kita chat gak ada yang komen sama sekali, kita broadcast gak ada yang komen sama sekali. Ternyata mereka bikin grup lagi yang isinya 39 orang, cuma kita doang yang gak dikasih. Pernah ngalamin gitu? Saya juga pernah soalnya. Alhamdulillah. Jadi intinya teman-teman, gimana cara Nabi Yusuf bisa punya kekuatan hati untuk ninggalin kekuatan itu? Kalau dalam bahasa kita sekarang mungkin di dunia sosmed, gimana cara Nabi Yusuf bisa live grup padahal lagi nyaman-nyamannya berdua dalam satu grup, gak ada yang tahu. Kalau mau chat juga bebas di situ. Ini artinya kita belajar kekuatan hati Nabi Yusuf dalam melawan perasaan beliau yang belum pada waktunya. Kayak perasaan kita kepada seseorang di kampus, di tempat kerja, di sekolah, di organisasi gitu, padahal belum akad, belum halal, tapi udah ada perasaan duluan. Apakah Nabi Yusuf ngerasain kayak gitu? Gitu banget. Apakah Nabi Yusuf ada perasaan ke ceweknya? Ada. Jadi Nabi Yusuf nggak se-plan melihat cewek biasa-biasa aja, enggak. Tetap ada perasaan. Bahkan Nabi Yusuf Wahamad bihi biha. Ceweknya ada rasa ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga ada rasa ke cewek nih. Tapi kok bisa terhindar dari hal-hal yang gak bagus? Nah, ini kita perlu belajar nih dari Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk itu coba teman-teman buka Al-Quran surat Yusuf. Kita coba tilawah sedikit tentang kisah adegan Nabi Yusuf satu ruangan atau satu kamar dengan istri Al-Aziz. Surat Yusuf ayat 22.
Surat Yusuf ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. Dan ketika Yusuf telah cukup usia, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dia menutup pintu-pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan pernah beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak." Ini terjemahannya. Dan sungguh perempuan itu berkehendak kepada Yusuf dan Yusuf pun berkehendak kepadanya sekira dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlari menuju pintu, sehingga perempuan itu menarik baju Yusuf dari belakang hingga menjadi koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apa balasan terhadap orang yang ingin berbuat buruk kepada istrimu, kecuali dengan cara dihukum, dipenjarakan, atau dengan siksaan yang sangat pedih?" Yusuf berkata, "Dia yang menggoda aku dan merayu aku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian dengan berkata, "Jika baju Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu berkata benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Namun jika baju Yusuf koyak dari bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang yang berkata benar." Maka ketika suami perempuan itu melihat baju Yusuf ternyata koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat." Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini sangat fenomenal. Saya kira setiap muslim tahu cerita adegan Yusuf dengan istri Al-Aziz. Walaupun banyak ulama mengatakan belum pasti nama perempuan itu adalah Zulaikha. Ada yang mengatakan namanya tidak disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, sehingga bukan fokus kepada nama, tapi dia seorang perempuan yang cantik, perempuan yang berpendidikan, perempuan yang keren, perempuan yang kaya, bahkan dia salah satu istri pejabat. Dan bukti bahwa perempuan itu cantik, Yusuf pun ada ketertarikan kepada perempuan itu. Karena ayatnya adalah walaqad hammat bihi wa hamma biha. Di ayat 24. Perempuan itu tertarik kepada Yusuf dan Yusuf pun tertarik kepada perempuan tersebut. Orang seperti Yusuf jarang loh hammat, merasa ham itu baper. Jarang banget orang kayak Yusuf bisa baper karena standarnya tinggi. Tahu sendiri Yusuf kan ya, selebgram di zamannya. Bisa dibilang 99% followers Yusuf itu cewek. Cewek itu kalau udah ngelihat Yusuf jadi kayak lupa diri aja sampai lupa suami.
Sama kayak perempuan ini. Untung kita tidak hidup di zaman Yusuf. Dan untung juga saya tidak hidup di zaman Yusuf, karena kalau saya hidup di zaman Yusuf susah jaga istri. Begitu Yusuf posting, wah cewek-cewek heboh di seluruh dunia. Gak usah Yusuf, baru sekelas Zayn Malik aja udah pada heboh kan ya. Baru sekelas Dilan aja udah pada heboh. Baru sekelas siapa lagi gitu, artis-artis yang blasteran kayak gitu, kita udah pada heboh, apalagi Yusuf. Dan standar kerennya Yusuf tuh di atas rata-rata teman-teman. Kalau kerennya Nabi Muhammad itu keren yang bikin orang merasa teduh. Jadi keren Nabi Muhammad itu menentukan. Orang kalau ngelihat wajah Nabi itu jadi kayak adem gitu, jadi tenang tuh ngelihat wajah Nabi. Tapi kalau ngelihat wajah Yusuf nggak bisa tidur. Beda nih kerennya nih. Nabi Muhammad keren juga, Nabi Musa juga keren, tapi Yusuf kerennya lebih kepada fitnah, ujian buat yang melihat, terutama cewek-cewek. Gimana ujian dari wajahnya Yusuf? Ukurannya kata Allah di surat ini nanti adegan berikutnya, sampai perempuan kalau ngelihat wajah Yusuf ngiris tangannya sampai berdarah itu nggak berasa. Ada nggak yang kayak gitu? Nih buat cowok-cowok kalau mau merasa paling keren se-Eropa ya, ngaku-ngaku keren nih, coba kasih jarum pentul ke cewek, lo coba tojos apa? Tusuk. Coba kamu tusuk jari kamu sambil ngeliat aku. Buat apa? Aku pengen nguji aku keren gak sih gitu. Kalau dia sakit pas dia tusuk berarti kita nggak keren banget. Baru nusuk pakai jarum pentul doang, belum diiris dengan pisau buah. Mau coba sekarang sambil ngeliat sih. Pasti sakit banget lagi. Saking nggak kerennya. Istri saya aja sakit, apalagi orang lain. Ini artinya emang kita tuh nggak ada yang sekeren Nabi Yusuf. Jadi nggak usah kegeeran, nggak usah kepedean bahwa kita tuh udah jadi orang keren, nggak sama sekali. Karena dibandingkan dengan Nabi Yusuf nggak ada apa-apanya. Dan yang kena fitnah Nabi Yusuf ini bukan cuman istri Al-Aziz, cewek-cewek di kota itu juga pada heboh gitu. Semuanya pada gosip Yusuf. Pokoknya hashtag Yusuf itu jadi ramai aja viral. Dan setiap hari itu yang di silet, di gosip apa, saya nggak nontonnya, nggak tahu lah acara gosip apaan aja, itu selalu ngebahas tentang Yusuf sama istri Al-Aziz. Sampai akhirnya istri Al-Aziz karena saking sering jadi trending topik, dia jadi kayak pengen ngebuktiin bahwa dia tuh bukan dia doang yang bisa terjebak. Dia undang lah cewek-cewek semuanya di acara makan di rumah dia tuh kayak barbekyuan gitu ya, terus pada dikasih appetizernya tuh buah-buahan, disuruh potong sendiri, dikasih pisau-pisau untuk buah. Udah pada siap motong buah, istri Al-Aziz manggil Yusuf keluar. Begitu Yusuf keluar, semuanya komen apa? Ini bukan manusia, tapi ini malaikat. Sambil ngiris, ini bukan manusia, ini malaikat. Ini kenapa ya kok berdarah? Coba, saking kerennya Yusuf. Jadi wajar banget kalau istri Al-Aziz itu sampai lupa suaminya dan tertarik kepada Yusuf. Udah nggak tahan ngelihat Yusuf udah luar biasa. Bukan berarti istri Al-Aziznya ini nggak solehah ya. Mungkin kalau kita lebih dari itu. Cuman kita sengaja Allah tempatkan di zaman yang jauh berbeda dengan zaman Yusuf sehingga nggak kena dengan fitnah Yusuf. Nah dia tuh menjebak Yusuf, kayak nyuruh Yusuf. Jadi dia kayak ngejapri Yusuf gitu. Yusuf, tolong bersihin kamar saya gitu. Datang aja Yusuf ngebersihin kamar. Dengan polosnya Yusuf ya. Yusuf kan gak mikirin macam-macam tuh polos. Ya si Yusuf ada sedikit ketertarikan, tapi dia gak mau nurutin perasaan itu. Baper tadi. Datang ke kamarnya, pas lagi mau ngepel gitu, Yusuf jadi kayak pelayan. Tiba-tiba perempuan ini nutup pintu, dikunci dari dalam. Dan gak usah dibayangin. Berat ngebayanginnya. Intinya perempuan itu menggoda Yusuf dengan kata-kata, kemarilah, datanglah kepadaku. Gimana cara ekspresi wajahnya, cara jalannya, dia pakai baju apa, ini udah gak kebayang lah pokoknya. Ini benar-benar adegan, kalau di dalam film itu benar-benar adegan yang disensor. Di Al-Quran sampai nyebutin saking luar biasanya adegan itu. Dan ini kan berat buat seorang anak muda. Saya gak bilang jomblo ya, anak muda. Berat banget nih buat anak muda kurang gini. Gak usah
nggak usah digoda sama cewek di dalam sebuah ruangan. Kita buka postingan Instagram orang yang kayak postingannya kadang-kadang agak-agak vulgar gitu kan, di pantai atau di mana, itu kan susah untuk keluar dari akunnya tuh. Kadang-kadang ngelihatnya tuh di story, dia nggak sengaja mau ngeklik, tiba-tiba muncul di story gitu, pas kita buka lagi nyari apa, muncul namanya atau muncul postingannya kayak keren gitu, lagi kayak lagi main kemana, kan susah banget untuk nggak ngeklik kan. Nah ini ujian yang dialami oleh Yusuf. Mungkin kita lebih ringan, cuma sekedar keluar dari akun yang vulgar. Kalau Yusuf keluar dari ruangan yang vulgar, bukan akun. Kalau akun kan cuma foto doang, punya cuma video doang. Kalau ini real, dan orangnya tuh bukan fiksi, benar-benar pengen menggoda Yusuf, dan kalau Yusuf ngeladenin itu jadi. Udah ditutup pintunya, si ceweknya cantik banget dan dia udah suka sama Yusuf, godain Yusuf pula, udah pasrah, udah nyerahin dirinya ke Yusuf. Kurang apa lagi nih? Kalau bukan karena Allah menolong Nabi Yusuf alaihissalam. Pertanyaannya buat kita, kalau kita lagi punya perasaan kayak gini, nggak usah terlalu dalam. Perasaan yang mungkin kayak cinta-cinta monyet gitu, dia cantik ya, dia keren ya, dia kece ya, dan segala macam. Bisa nggak sih kita untuk mereject perasaan kita ketika itu muncul yang bisa ganggu kita belajar, ganggu kita untuk ibadah, sholat gak khusyuk gitu kan ya. Terus baca Quran atau hafal Quran apalagi susah banget. Gimana caranya? Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam kondisi kayak Yusuf alaihissalam? Terutama buat yang cowok-cowok nih. Kalau cewek-cewek mungkin tipsnya nanti ada di surat yang lain. Kalau di sini khusus buat cowok-cowok. Gimana kalau kita lagi terjebak digoda sama setan, ngebuka akun Instagram atau YouTube atau Facebook seorang cewek yang cantik, selebgram gitu, terus postingannya vulgar-vulgar, dan kita ada rasa hammabiha, ada rasa tertarik dengan postingan itu. Gimana caranya kita keluar dari akun itu? Kalau perlu kita ngeblok supaya kita nggak bisa masuk lagi. Ternyata rahasianya dua disebutkan di dalam paragraf ini. Yang pertama di ayat 23 ketika Yusuf berkata ma'azallah, a'udzubillah. Yusuf berkata a'udzubillah. Jadi kalau kita ngelihat seseorang yang cantik atau seorang yang ganteng dan dia bukan halal untuk kita, ucapannya itu bukan subhanallah. Subhanallah bukan, tapi a'udzubillah. Ini berlaku untuk laki-laki dan berlaku untuk perempuan. Tapi bilang auzubillahnya itu sambil berpaling ya, bukan auzubillah. Bukan. Sambil berpaling. Coba teman-teman buka deh surat Maryam ya. Ini karena kita dalam sesi kayak gini saya agak sedikit detail. Gak hanya sekedar tema-tema umum. Sekalian kita coba bedah Al-Quran. Coba teman-teman buka surat Maryam, surat 19. Apa ekspresi Maryam ketika didatengin cowok keren? Kalau tadi kan didatengin cewek keren nih. Sekarang kebalikannya. Surat Maryam ayat 17-18. Kalau tadi kejadiannya kepada Yusuf, kalau sekarang kejadiannya kepada Maryam. Surat 19 ayat 17 dan 18. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Mirip dengan yang ada di surat Yusuf. Ceritanya apa? Maryam menyendiri di sebuah tempat yang tertutup hijab. Tiba-tiba Allah mengutus Jibril alaihissalam kepada Maryam. Dan kemudian Jibril fatamatsala laha basharan sawiyya, menjelma sebagai seorang laki-laki yang sangat istimewa.
Basyaran sawiyah itu laki-laki yang udah gak punya kekurangan. Ideal banget. Fisiknya sempurna. Gak ada kurangnya sama sekali. Karena Jibril itu kalau ketemu dengan para nabi, seringnya ketemu sebagai wujud seorang laki-laki. Termasuk Nabi Muhammad. Jibril ketemu Nabi Muhammad dengan wujud aslinya cuma 2 kali. Ketika wahyu pertama, sama ketika Mi'raj ke langit. Isra Mi'raj. Cuma 2 kali itu doang. Sisanya, Jibril kalau ketemu Nabi Muhammad, selalu berwujud sebagai cowok ganteng. Laki-laki basyaron sawiyah. Arti sawiyah tingginya pas, hidungnya pas, matanya pas, rambutnya. Pokoknya ideal banget lah nih cowok. Itulah Jibril. Bayangin ganteng-ganteng malaikat, bukan serigala loh. Ganteng-ganteng serigala aja kita susah untuk berpaling, apalagi ganteng-ganteng malaikat. Dan ini benar-benar Allah sendiri yang bilang, basyaron sawiyah, bukan manusia yang bilang. Allah sendiri yang bilang itu cowok ganteng banget. Basyaron sawiyah. Saking gantengnya, kalau di zaman Nabi Lut, saking gantengnya malaikat, agak-agak mirip cewek. Jadi kayak cowok-cowok Korea gitu. Terlalu bening ya. Jadi mirip-mirip cewek. Kok saya bisa nyimpulin gitu? Nanti coba baca kisah Nabi Lut. Ketika didatengin beberapa malaikat ke rumahnya. Karena saking gantengnya tuh malaikat, penduduk di kota Nabi Lut jadi tertarik kan kepada malaikat ini. Kan mereka kayak suka sama cowok gitu kan. Terus mereka bilang kepada Lut, wahai Lut, kamu jual berapa tuh cowok-cowok yang lagi ada di rumah kamu? Mereka pikir ini barang baru nih. Soalnya mereka punya bisnis gituan. Kamu jual berapa tuh cowok-cowok di rumah kamu? Kata Lut apa? Mereka putri-putriku. Lut bilang mereka putri-putriku. Artinya mereka itu perempuan. Lut berdusta kepada mereka karena ini dusta yang dibolehkan. Dan mereka percaya kalau itu perempuan. Saking gantengnya. Ada yang saking gantengnya cowok banget. Ada yang saking gantengnya jadi mirip cewek. Ini tergantung selera sih. Ada yang senang drakor. Ada yang terserah lah ya. Ada yang senang nontonnya film boy bandnya Korea gitu, K-popan gitulah. Wah keren banget ya, saking gantengnya tuh sampai bening. Saya pernah lagi jalan ke Jepang, salaman sama cowok, tapi saya nggak bisa berkedip. Hah? Ini cewek cowok nih, terlalu bening, sampai kayak pakai blush on gitu, agak-agak gimana gitu. Wah ini cowok luar biasa. Ini gantengnya malaikat. Tapi Jibril gantengnya nggak gitu, dia gantengnya cowok banget lah. Karena Jibril itu punya kalau jadi seorang laki-laki dia punya jenggot yang pas, rambutnya sepundak, ikal. Jadi rambut panjang itu rambut Yunnah ini. Rambutnya ikal, sepundak, udah gitu alisnya bertaut. Kayak pedang tapi bertaut. Kalau alis kita kan lurus. Itu juga hasil kerok berapa kali gitu. Ada yang luntur. Terus hidungnya tuh mancungnya pas banget. Mancung orang Quraisy. Matanya besar. Udah deh gak usah digambarin, ntar gak bisa tidur. Jibril. Tiba-tiba Jibril datang, jangankan Maryam, orang sekelas Umar aja bisa takjub sama Jibril. Kalau dia udah jadi seorang laki-laki yang ideal. Kan pernah ada hadis yang Umar ketemu Jibril kan. Salah satunya hadis pas Jibril datang, ngajarin Islam, iman, ihsan, terus tanda-tanda kiamat gitu kan ya. Kata Umar, waktu itu datang kepada kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah di masjid, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak kami kenal. Artinya bukan orang dalam kota, bukan orang Madinah. Laki-laki yang nggak kami kenal, tapi dia nggak ada bekas-bekas perjalanan dari jauh. Kan kalau orang lagi jalan dari jauh tuh kayak kusut rambutnya, lecek bajunya, atau bau debu di tubuhnya kayak gitu-gitu. Dia sama sekali tuh nggak ada bekas-bekas perjalanan jauh gitu. Orang yang bukan orang dalam kota, tapi nggak ada bekas perjalanan jauh. Datang tiba-tiba dengan parfumnya yang wangi banget, duduk di depan Nabi. Sehingga menautkan lututnya dengan lutut Nabi. Jadi duduknya tuh dekat banget sampai bertaut lutut Jibril sama lutut Nabi. Tiba-tiba dia nanya, ya Muhammad, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan? Nabi menjawab, dia membenarkan. Nabi menjawab, dia membenarkan. Dan sampai selesai, kemudian dia pergi. Sampai dia udah pergi jauh, Umar masih terkesima.
Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Umar, ya Umar, tahu nggak siapa barusan? Baru Umar sadar dari kayak ngelamun gitu. Siapa ya Rasul? Kata Rasul, dialah Jibril alaihissalam. Pantesan ganteng banget. Sampai Umar aja kayak tertarik gitu kepada Jibril. Nah Jibril dengan wujud yang segitu idealnya, yang sangat keren, tiba-tiba datang di sebuah ruangan yang tertutup dan berduaan dengan Maryam. Bayangkan. Maryam lagi zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba, datang Jibril. Hai, gitu. Tiba-tiba datang Jibril. Maryam buka mata langsung melihat cowok keren banget yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya di alam. Dia tuh tinggal di Palestina. Banyak cowok-cowok keren di sana, tapi dia nggak pernah ngelihat sekeren ini. Saking kerennya Jibril. Tiba-tiba berdiri di depan Maryam, dan berdirinya tuh nggak melotot. Jangan bayangin Jibril tuh kejam, serem gitu, kayak hantu. Bukan. Jibril itu bukan zombie ya. Jibril itu cowok keren yang berdirinya tuh dengan senyum malaikat, yang senyumnya aja bikin mungkin daun itu tiba-tiba yang udah layu jadi segar lagi gitu, saking luar biasa senyumnya malaikat. Maryam pas ngeliat Jibril kaget, dan kagetnya Maryam, subhanallah, spontannya Maryam ngapain? Auzubillah. Jadi spontannya Maryam bukan wow, bukan hai, bukan cowok atau apa gitu, enggak. Spontannya Maryam, a'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Kata kalau disingkat, a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah. Ini salah satu tip kalau misalnya kita pengen melawan baper yang belum pada tempatnya, bahkan belum pada waktunya, baper ke seseorang yang belum tentu dia jadi pasangan seumur hidup kita. Daripada kita udah baper duluan ternyata ditikung sama teman curhat kita, kan gak enak banget tuh. Baper duluan ternyata jadinya sama ke presiden mahasiswa atau ketua BEM atau siapa lah gitu. Daripada lagi jadinya sama ustaz misalnya. Ustaz tempat kita curhat gitu kan ya. Ustaz saya pengen nikah. Ustaznya juga masih sendiri nih. Terus tanya apa kriterianya biasa saya carikan. Oh kriterianya Ustaz putih, tingginya sekian, beratnya sekian, hidungnya, matanya, pokoknya kayak cewek-cewek oriental gitu lah Ustaz. Hafiz 30 juz. Kata Ustaznya teh, kalau ada yang kayak gitu saya juga ada. Kayak saya kasih ke kamu gitu kan ya. Nah ini maksudnya kadang-kadang kita udah baper duluan, ternyata salah sama orang lain, ditikung sama teman kita kan kayak malah jadi nanti naik ke tower loncat kan gak seru tuh. Dan itu loncat gak mati pula, nyangkut di kabel listrik. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita ada rasa sedikit aja, langsung bilang alhamdulillah, atau Rahman, atau ya Allah lindungilah saya dari waswas syaitan. Ini tips pertama nih, tips pertama kalau kita pengen melawan baper yang bukan pada tempatnya. Karena kalau kita akui atau enggak, baper yang belum pada tempatnya itu teman-teman bikin hambar rasa kita nanti kalau kita udah punya pasangan yang halal. Itu pasti. Makin berat bapernya di masa lalu, makin hambar di masa depan. Karena rasa itu susah. Kalau misalnya udah pernah diberikan, dia jadi kayak ngebanding-bandingin dan jadi gak nyaman lagi. Makanya mending dijaga aja, karena rasa seorang cewek terutama itu mahkota paling berharga loh, harta paling berharga, dan jangan dikasih kecuali kepada orang yang berani berakar dan mengambil tanggung jawab sebagai suami buat cewek-cewek. Jadi jangan kasih perasaannya dulu. Kalau ada rasa tertarik sedikit langsung auzubillah. Ustaz, kalau kayak gitu kapan kita bisa punya pasangan? Minta kepada pemilik hati. Jangan ketuk hati dia, tapi ketuk pintu langit. Nanti biar langit yang ketuk hati dia. Kalau memang dia buat kita, kalau nggak buat kita, Allah akan datangkan seseorang yang lebih baik atau yang lebih cocok buat kita daripada dia. Jadi jangan baper dulu, caranya dengan ta'awuz. Pernah dengar cerita Ali Nasir Fatimah? Apakah Ali tertarik kepada Fatimah? Tertarik, karena kalau nggak tertarik gimana dia mau lamar kan? Cuma Ali itu nggak mau ngikutin perasaannya terlalu dalam. Dia kayak nge-reject gitu. Pertama teman-temannya kayak ngejolokin Ali gitu. Ali, ayo datang ke rumah Nabi, lamar Fatimah. Enggak gitu Ali. Kalau Allah sudah mentakdirkan mereka jodoh, gimana pun Ali nolak, itu tetap jadi. Dan yang luar biasa yang saya
takjub banget dari kisah Ali dan Fatimah ini. Ternyata Ali dan Fatimah itu sebelum dinikahkan oleh Nabi Muhammad sudah dinikahkan oleh Allah di langit. Makanya ketika Nabi menerima lamaran Ali, Nabi bilang apa? Allah telah menikahkan kalian di langit, maka aku akan nikahkan kalian di bumi. Jadi Allah nikahin dulu tuh mereka di langit, artinya udah ada akad di langit, Allah yang jadi penghulunya, malaikat yang jadi saksinya. Dan kalau malaikat yang jadi saksi pasti cepat beres, langsung sah. Yang lama tuh kalau yang jadi saksi itu bantah, itu nggak pernah sah. Yang gimana kita udah lama, gimana saksi? Belum, ulang lagi. Gimana saksi? Ya, batal katanya. Terus ini seharian nggak jadi kenapa? Ternyata dia yang belum bisa move on. Makanya hati-hati dari saksi pernikahan. Ali digojlokin sama teman-temannya, untuk mau Fatimah ke rumah Rasul, lamar Fatimah. Ali bilang nggak mau, saya nggak pede. Saya pastinya mau melamar Fatimah. Tiba-tiba lagi mikir-mikir kayak gitu, Abu Bakar datang melamar Fatimah. Pas Ali tahu Abu Bakar datang melamar Fatimah, Ali makin gak pede, makin down. Wah, Abu Bakar yang datang, saya dibandingkan Abu Bakar jauh. Hartanya, kebijaksanaannya, kedekatan dengan nabinya. Ternyata Abu Bakar pulang dalam keadaan ditolak sama Nabi. Ali makin down, kalau Abu Bakar aja ditolak, apalagi saya. Besok datang rumah. Umar datang, Ali juga, wah kalau saya dibandingkan Umar gak ada apa-apa saya. Ternyata Umar juga ditolak, Ali makin merasa gak pede nih. Oh kalau Umar aja sama Abu Bakar ditolak, apalagi saya. Tapi terus saja didorong sama temannya, ini pentingnya geng ya. Tapi gennya kelas ya, jangan saling tikuk menikung, tapi saling dorong-dorong. Kamu aja kayak imamin itu. Siapa yang pengen jadi imam dia? Kamu aja, kamu lebih banyak hafalan gitu, jangan biar saya aja, jangan. Dorong temannya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ada perasaan kepada seseorang, tiba-tiba datang temannya yang satu geng curhat tentang orang itu, ngalah aja deh. Siapa yang mengalah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memenangkan dia. Jadi kita ngalah supaya menang. Nah itu sih. Jadi pura-pura gitu, jadi pura-pura nggak tahu gitu, pura-pura nggak ada perasaan, terus kita ladenin curhatnya, terus kita majomlangin gitu-gitu. Kalau memang Allah takdirkan dia buat kita, nggak usah khawatir. Wa khalaqnakum azwaja. Ketika Allah menciptakan kita, Allah tuh udah menciptakan pasangan kita. Gak bakalan ketukar. Kalau ada 1-2 adegan ketukar, itu bagian dari ujian dari Allah SWT. Tapi secara umum, fitrahnya, wah khalaqnakum azwaja. Kami menciptakan kalian gak sendiri. Kami menciptakan kalian untuk berpasangan. Jadi ketika Allah menciptakan kita, Allah udah menciptakan takdir kita. Salah satu takdir kita itu adalah siapa yang bakal jadi pasangan hidup kita. Kalau ada yang sedikit berubah, maka mudah-mudahan ini menjadi ujian yang dibalik itu nanti Allah akan menemukan dengan sesuatu yang luar biasa. Jadi Ali akhirnya dorong-dorong terus sama gengnya, datang juga ke rumah Nabi. Dan depan pintu rumah Nabi masih didorong-dorong. Pas masuk ke rumah Nabi, Ali gak pede mau ngomong. Kata Nabi, Ali ada apa? Enggak ya Rasulullah, kangen aja sama Rasul. Kemudian minum dulu kopi, teh gitu, santai ngobrol sama Nabi. Ali, kamu ada sesuatu yang pengen diobrolin? Enggak ya Rasul, gak ada apa-apa kok, beneran gak ada apa-apa. Lama-lama Nabi nebak, Nabi itu kan orangnya peka ya, orang yang luar biasa. Nabi bilang, kamu mau sama Fatimah? Nah, kalau boleh sih ya Rasul. Kamu punya apa? Nah itu masalahnya Nabi. Saya gak punya apa-apa untuk jadi mahar. Kamu punya, coba kamu perhatiin dulu di rumah kamu ada sesuatu. Gak ada apa-apa ya Rasul. Akhirnya Nabi ngemodalin Ali buat jadi mahar. Coba. Kalau Allah sudah nikahkan di langit, udah susah ditahan di bumi itu. Gak ada modal juga, Allah yang kasih modal. Modalnya bisa jadi dari orang yang kita berharap anaknya bukan cuma anak yang dikasih anak plus mahar. Coba bayangin. Ini beasiswa nikah namanya. Saya ingin ngambil itu soalnya. Jadi benar-benar pas mau nikah dulu tuh gak ada modal, tapi Allah yang modalin. Udah deal baru saya ngomongin boleh pinjam dulu gak buat modal. Biar jadi mahal, nanti kalau udah nikah baru saya bayar. Alhamdulillah sampai sekarang belum dibayar. Udah dibayar dengan yang lain-lainnya insyaallah. Intinya teman-teman gak usah khawatir. Jangan diturutin, jangan sampai kita berpikir kalau saya gak nurutin perintah saya kan keambil sama orang lain gimana? Gak bakalan. Gak bakalan kalau itu bagian dari takdir kita. Khusus bab jodoh itu, bab takdir harus lebih besar dibahas daripada bab ikhtiar. Kalau bab jodoh ya,
Ikhtiar perlu, tapi bergantung kepada takdir itu harus kuat. Karena kalau nggak kayak gitu, kita gampang patah hati banget. Bab jodoh ya. Kalau bab rezeki yang lain-lain mungkin oke lah, kita ngomonginnya ikhtiar. Tapi kalau bab takdir, ikhtiar perlu, tapi bab jodoh ikhtiar perlu, tapi takdirnya harus dikedepankan. Tawakal kepada Allah tuh harus kuat banget. Kalau enggak, patah hati lah, kecewa lah, marah lah, nggak bisa move on lah. Kalau nggak bisa move on, dia udah punya cucu, kita masih aja sendiri gara-gara nggak bisa move on gitu kan ya. Kan nggak penting banget kalau udah kayak gitu. Ini yang dialami oleh Maria dari Yusuf. Kalau lagi Bapak bilang, Alhamdulillah. Ini juga yang dilakukan oleh Sofwan bin Mu'attal. Siapa itu Sofwan? Sofwan itu cowok Madinah yang pernah pulang berdua dengan Aisyah gara-gara Aisyah ketinggalan rombongan. Direkam di dalam surat An-Nur. Gimana kisah ketika Nabi lagi touring, jadi Nabi lagi touring bareng rombongan gitu, satu rombongan besar touring, pas pulang berhenti di sebuah rest area, jadi lewat tol gitu ada rest area, berhenti di rest area itu. Aisyah pas lagi di tol di rest area pergi ke air. Nah pas Aisyah pergi ke air, kalungnya jatuh, karena kalau Aisyah tuh cengkelannya tuh udah agak longgar gitu, pas ke air jatuh, balik ke tanduk. Raba-raba bilang itu kalau saya jatuh lapor ke Nabi ya Rasulullah, kalau saya jatuh boleh nggak bantuin nyariin. Akhirnya Nabi mengumumkan untuk bermalam di rest area itu demi mencari kalung Aisyah. Ketemu jalan lagi besok pagi pas sudah sore berhenti di rest area lagi dan kalung Aisyah jatuh lagi untuk kedua kalinya. Kali ini Aisyah udah gak enak hati sama Nabi, masa harus minta tolong lagi, dan gara-gara dia rombongan jadi tertunda gitu. Akhirnya Aisyah diam-diam nyari sendiri tanpa ngasih tahu ke Nabi. Yang bawa tandu Aisyah gak ngerasa kalau Aisyahnya udah keluar dari tandu. Kenapa? Karena tandu itu lebih berat daripada Aisyah. Ini menjadi bukti bahwa Aisyah itu orangnya tinggi, kurus, dan ideal banget. Kalau menurut para ulama saja berat tandu itu sekitar 60 atau 55 kilo. Berarti Aisyah lebih ringan daripada 55 kilo. Maka cewek cantik itu yang beratnya di bawah 55 kilo. Cewek itu udah malah 55 kilo. Cewek solehah itu bukan hanya dilihat dari bentuknya, dari kelamanya, tapi juga dilihat dari fisiknya. Karena dari apa kriteria untuk menikahi seorang perempuan, yang pertama justru fisik kan. Walaupun yang terbaik yang keempat, tapi tetap Nabi nggak bilang yang paling baik dulu, tapi yang paling realistis dulu. Lihat wajahnya. Kalau mau lebih serius lihat telapak tangannya, minimal wajahnya. Dan wajahnya yang waktu ya jarang dilihat karena itu sudah dibagi. Ya, terus itu luar biasa, pasti semua orang ya lebih cantik. Alhamdulillah. Jadi artinya Aisyah tuh lebih ringan daripada tandu, dan tandu itu beratnya kurang lebih sekitar 55 kilo. Aisyah keluar, yang bawa tandu itu nggak sadar kalau Aisyah udah pergi. Akhirnya rombongan jalan, pas Aisyah balik ke tandu, orang udah nggak ada. Aisyah baru sadar kalau Aisyah sudah tertinggal. Karena Aisyah tertinggal, akhirnya Aisyah berpikir, insya Allah kalau Nabi sadar saya ketinggalan, pasti Nabi akan balik lagi. Ya udah saya tunggu aja di sini. Duduklah Aisyah di sebelah sebuah batu sambil bersandar, nggak sengaja ketiduran karena capek. Nabi biasanya kalau lagi touring suka nyuruh Sofwan sebagai penyisir. Takutnya ada yang jatuh helm, jatuh apa di belakang gitu kan ya, penyisir gitu kan ya. Nah Sofwan itu tugasnya sebagai penyisir. Pas Sofwan sampai di spot itu, melihat ada sesosok cewek lagi tidur di atas batu. Dideketin sama Sofwan. Pas dia tahu apa kata-kata Sofwan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat orang yang lagi baper, tapi dia berlindung kepada Allah. Jadi bukan Masya Allah, Astagfirullah, bukan kalimat-kalimat takjub, tapi kalimat menyesal. Kenapa saya terlanjur melihat gitu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata-kata tarajuhnya Sofwan yang keras membangunkan Aisyah yang lagi tidur.
Aisyah lagi tidur, Innalillah langsung bangun, langsung Aisyah membenarkan pakaiannya. Ada sebagian ulama mengatakan memakai cadarnya, ada yang mengatakan membenarkan pakaiannya. Karena cadar itu dulu lebih khusus kepada istri-istri Nabi, walaupun sekarang boleh bercadar, cuma tidak wajib menurut sebagian besar ulama. Kalau dulu buat istri Nabi itu lebih khusus, fikih keluarga Nabi. Kan Nabi mah punya SOP sendiri yang berbeda sama kita. Memang gitu, SOP Nabi yang beda sama kita apa? Nabi nggak boleh ngambil sedekah. Kalau kita kan boleh. Nabi tidak boleh memberikan warisan kepada keturunannya. Kalau kita boleh. Nabi itu ketika meninggal, warisannya itu dibagi kepada kaum muslimin, bukan kepada keluarga anak cucu beliau. Karena seorang Nabi tidak boleh memberikan warisan. Nabi dimakamkan di tempat beliau wafat, nggak boleh dipindah. Jadi di mana wafat, di situ dimakamin. Nah kebenaran Nabi itu wafat di rumah Aisyah, di atas pangkuan Aisyah. Makanya nggak dipindah, langsung aja dimakamin ke situ. Kemudian ketika Masjid Nabawi diperluas, masuklah makam Nabi di dalam area masjid. Ini SOP Nabi nih. Kalau kita beda, meninggal di mana, dimakamin di mana gitu kan ya. Malah kadang-kadang bisa request, saya pengen sekuburan sama istri saya yang udah almarhumah dulu, misalnya bisa barengan. Jadi di dalam bisa having that gitu. Jangan. Intinya SOP Nabi beda. Akhirnya Sofwan bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah bangun, kemudian Sofwan langsung ngambil ontanya, ditaruh di sebelah Aisyah. Ontanya duduk, Sofwan menjauh. Kenapa Sofwan menjauh? Karena Sofwan gak pengen melihat cara Aisyah naik ke atas onta. Jadi ibarat kita sekarang kalau misalnya ada cewek naik ke atas bis gitu, kadang-kadang bisnya tinggi gitu ya, kita gak usah ngeliat, pura-pura ada apa di belakang kayak ada ceweknya. Ini kalau teman-teman yang cewek-cewek ngeliat ada cowok kayak gini, itu keren banget jadi imam. Langsung mintek ya kalau ada kayak gitu. Mau saya bantuin naik, jangan. Jadi kayaknya dia nggak kayak gitu ke kita doang, kayaknya yang lain-lain juga kayak gitu. Dia udah biasa kayak gituan ya. Tapi kalau pura-pura kayak buka HP tiba-tiba, kenapa? Ada cewek di depan dia yang pengen naik atau melakukan sebuah gerakan yang bisa memperlihatkan mungkin bentuk tubuhnya. Makanya Sofwan menjauh. Menjauh dan membelakangi. Bukan curi-curi pandang yang gatal ya. Wah, itu enggak. Beberapa menit kemudian, dalam ukuran Aisyah udah naik ke atas konta, Sofwan balik ke kontanya, terus dia narik konta itu dari depan, sedangkan Aisyah duduk di atas konta jalan. Aisyah di atas, Sofwan di depan, di bawah. Jadi nggak boncengan. Jalan, saya nggak ngomongin hukum boncengan yang kayak gojek segala macam, itu nanti ada fikih tersendiri. Saya nggak ngomongin fikih, yang jelas. Jadi sikap Sofwan sampai ke Madinah sama sekali mereka nggak ngomong satu kata pun. Nggak ada nanya-nanya Aisyah mau makan soto Makassar, Aisyah mau lapar, Aisyah pengen minum, dan sama sekali negur atau nyapa Aisyah. Ini artinya mereka menjaga. Dan salah satu tips supaya Sofwan terjaga, Sofwan mengucapkan kalimat meminta pertolongan Allah dengan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi seolah-olah ketemu cewek itu musibah, seolah-olah dapat like dari mantan itu musibah. Pas dia like, bukan alhamdulillah, masya Allah, yang udah gitu, sama Allah, yang udah gitu, sampuran dengan sakit. Kenapa kalau dapat like bisa bukan? Justru itu musibah. Itu saja cara kita melawan baper. Yang kedua, kalau kita pengen melawan baper, menurut surat Yusuf dan surat Maryam yang tadi kita baca, selain berdoa kepada Allah SWT, ingat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji Allah? Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberi dia ganti yang lebih baik dari dia. Kita pikir mungkin meninggalkan melihat pada wajah seorang perempuan yang cantik itu kayak rugi gitu ya. Kan jarang-jarang nih ngelihat ada cewek cantik lewat di depan kita tuh kayak rugi banget kalau nggak diliatin. Nah, kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, nanti Allah akan memberikan kita ganti yang lebih baik. Melihat siapa? Melihat wajah pasangan kita. Dan saat itu, ketika kita melihat wajah pasangan kita, Allah akan ilhamkan di dalam hati kita rasa cinta yang luar biasa. Kan soal cantik nggak cantiknya, karena itu relatif dan subjektif banget. Tapi rasanya nih,
Ada orang yang melihat pasangan plain banget, hambar, garing. Ada orang yang melihat pasangannya tuh seolah-olah pasangannya tuh cewek paling cantik di seluruh dunia. Dipuja-puja banget, kayak bidadari banget. Padahal mungkin buat orang lain itu cewek biasa-biasa aja. Apa bedanya? Allah kasih dia rasa. Makanya rasa itu Allah yang kasih, Allah yang bikin teman-teman. Makanya ayat di surah Ar-Rum itu Allah yang menjadikan di antara kalian mawaddatan warahmah. Allah yang bikin mawaddah warahmah. Rasa cinta itu Allah yang beri dalam hati kita. Gimana cara biar rasa cinta nanti dengan pasangan kita besar? Tinggalkan pandangan-pandangan yang belum halal ketika kita masih sendiri. Ketika kita meninggalkan itu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik nanti ketika udah halal. Kita duduk pagi-pagi ngeliat istri rempong itu sendiri, ngeliatin aja. Itu bahagia banget loh rasanya. Belum pernah ngerasain kan? Itu ngeliat doang tuh rasanya gimana gitu. Lebih, saya tuh sejak menikah udah jarang nonton TV ya, karena udah nonton istri aja. Sekarang melihat istri lala-lala dari dapur ke ruang tengah, dia lagi kayak beres-beresin apa gitu. Liatin aja, itu aja udah tenang, nyaman banget. Hampir sama dengan nyaman ngeliat wajah anak kan seorang ayah itu kalau pulang kerja, ngeliat wajah anaknya tuh langsung hilang capeknya ya. Nah kalau lihat istri makin capek. Lihat istri itu makin luar biasa tuh. Jadi bukan hanya hilang rasa capek, munculnya ada gibah. Liatin, kadang-kadang lagi makan gitu. Liatin aja, nggak usah ikut makan. Kadang ngeliat itu udah kenyang kan? Baik. Mereka tinggal selesai bermakan. Sampai dia jadi kayak salting gitu. Apa sih ngeliat orang gitu-gitu amat? Kan gue lagi heran, kenapa? Kok ada yang bidadari makan makanan manusia gitu? Jalan, terus kesasar, terus dia nanya, perasaan gitu kalau pulang kalau lewat jalan itu kok lurus, dia yang suka kesasar kalau jalan sama kamu, kenapa? Pengen ke hati kamu. Berapa lagi? Tidak sering lama-lama udah lain, itu lagi nggak kreatif katanya. Intinya teman-teman, rasa itu, kalau sharing dari saya bukan ilmu yang lebih ke pengalaman. Ternyata romantis itu bukan bakat loh. Romantis itu bukan kata-kata. Romantis itu bukan pinter ngegombal kayak Andre Taulani. Romantis itu rasa. Kalau dia punya rasa yang kuat, otomatis jadi romantis. Ketika rasanya berkurang jadi apa, otomatis hilang rasa romantis. Jadi jangan cari cowok romantis. Carilah cowok yang benar-benar mencintai kita, pasti akan romantis. Kalau dia ke kitanya cuma sekedar pelampiasan, pelarian, itu nggak bakal romantis. Tapi kalau dia benar-benar kayaknya kita tuh the one dalam hidup dia, kayak first love itu walaupun udah pernah ada, cuman gak sedalam ini rasanya, itu bakalan otomatis jadi romantis sendiri. Kenapa? Karena romantis itu ekspresi dari perasaan dia. Dan pasti akan beda rasanya yang kita terima nih, kata-kata dari lisan dengan kata-kata dari hati itu beda banget. Kalau kata-kata dari hati, walaupun mungkin gak canggih, gak cari di Google, tapi kena tuh. Kalau kata-kata dari lisan, dia hafal dari banyak buku-buku tentang kayak Shakespeare, segala macam, tetap aja nggak ada rasa. Kenapa? Nggak dari hatinya, bukan karena dia punya perasaan. Makanya kalau pengen dapat suami yang romantis, jangan cari suami yang hanya sastrawan, tapi cari suami yang benar-benar mencintai kalian, insya Allah otomatis dia akan jadi romantis. Jadi, yakin sama janji Allah. Kenapa itu? Sekarang kita puasa dulu nih, rasa-rasa yang belum halal kita kuasain, kita tahan. Dengan itu kita yakin Allah nanti akan ngasih kita chill, akan ngasih kita berbuka jauh lebih nikmat karena udah berpuasa. Coba bayangin orang yang makan atau minum segelas air gara-gara puasa dengan minum segelas air dan dia nggak berpuasa, biasa-biasa aja. Pasti beda kan sensasinya kan ya? Minum sirup atau minum jus setelah seharian kita haus, lelah, terus panas-panasan, tiba-tiba minum jus, itu rasanya beda dengan minum jus pas lagi hujan. Beda kan? Begitu juga perasaan. Kalau kita udah sering hujan, badai, maka jus itu udah gak ada rasa lagi, biasa aja. Masa hujan-hujan minum jus jadi enak gitu. Tapi kalau kita selama ini kayak nahan panasnya rasa-rasa baper yang belum pada waktunya,
Terus kita berpuasa seharian, makin lama puasanya, makin nikmat jusnya. Itu fitrah manusia loh. Itu bukan teori yang rumit, hal yang sangat sederhana. Makin lama berpuasa, makin gerah, makin panas, makin lelah, insya Allah makin sensasi rasa jusnya. Maka berpuasalah. Dengan yakin insya Allah nanti pas berbuka, Allah kasih jus yang paling nikmat untuk saya. Dua itu ya. Satu, minta tolong kepada Allah. Kedua, yakin aja dengan janji Allah. Siapa yang ninggalin sesuatu karena Allah, maka akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Ini contoh baper dalam masalah cinta. Kedua, coba kita baca juga di surat Maryam. Baper kalau ada teman kita yang jahil, salah ngomong, salah posting, salah komen, salah sikap, kita senyumin gak dibalas, kita jabri gak dirin, kita telepon di reject, atau berpapasan kayak gak kenal gitu. Di grup dia ngomongnya gak jaga perasaan, akhirnya kita jadi harus live grup tadi. Gimana cara kita melawan baper, rasa sakit hati, rasa tersinggung, rasa bete, rasa ilfil terhadap orang yang mungkin salah sikap dan salah ucap kepada kita. Ini baper yang kedua. Pasti kita sering ngalamin kayak gini, terutama kita yang aktif di sosmed. Pasti ada aja tuh komen-komen. Kadang-kadang kita tuh lagi posting sesuatu pengen jadi penyemangat buat orang lain. Kayak misalnya nge-posting baru alhamdulillah hari ini khatam Al-Quran gitu kan ya. Pengennya apa? Biar jadi penyemangat buat orang lain. Kayak kita nge-posting misalnya ada yang ikut program 1 hari 1 juz misalnya, atau yang hafal 1 hari 1 ayat misalnya dengan program-program tertentu. Terus kita posting di sosmed atau kita broadcast di grup kita. Tiba-tiba ada yang komen, begitu aja ria. Kayak kepancing nih. Nah, gimana cara kita melawan baper-baper yang bikin kita bete, ilfil, sakit hati terhadap sikap dan ucapan seseorang. Ini dikisahin juga di dalam surat Maryam. Ketika Maryam difitnah selingkuh, punya anak tapi gak punya suami. Ini kan fitnah yang luar biasa ya. Apa sikap Maryam? Coba perhatikan di surat Maryam ayat 27. Ketika Maryam kembali kepada kaumnya sambil menggendong bayi. Padahal orang tahu kalau Maryam itu belum nikah tapi udah punya bayi. Dan kaumnya itu kaum yang paling bawel sepanjang sejarah manusia. Pada Israel. Ini paling bawel nih. Kalau ibarat di sosmed tuh kita kadang-kadang ada orang yang kalau ngomong asal ngomong aja, asal komen. Bani Israel itu lebih parah dari itu. Komennya tuh pada sebedas banget. Jelekit gitu kan. Inilah Bani Israel. Surat Maryam ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. فهدت به قومها تحمله قالوا يا مريم قد جئت شيئا فريا يا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Kemudian Maryam datang kepada kaumnya dengan membawa bayi tersebut sambil menggendongnya. Kaum itu berkata, "Wahai Maryam, sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat-sangat memalukan. Wahai saudari Harun, ayahmu bukanlah seorang yang buruk perangainya, dan ibumu juga bukan seorang perempuan yang berzina." Maka kemudian Maryam memberi isyarat kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin kami berbicara dengan bayi yang masih dalam ayunan?" Tiba-tiba Isa berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ia memberiku kitab dan dia menjadikan aku salah seorang di antara nabi." Ini adegan ketika Maryam pulang dalam keadaan sudah punya bayi. Dan Maryam itu takut banget dengan komen-komen orang Bani Israel. Takut banget. Karena sifat dasar Maryam ini sangat pemalu, teman-teman. Pemalu banget. Saking pemalunya, dalam hidup Maryam itu, dia tuh gak pernah kenal laki-laki kecuali 3 orang. Ayahnya Imron, pamannya Zakaria, dan putranya Isa. Cuma 3 orang itu laki-laki yang dikenal dalam hidupnya. Jadi kalau kita periksa di handphonenya Maryam, tulis kontak tuh, gak ada cowoknya loh. Di kontaknya Maryam cowok cuman 2, Zakaria sama Imron, gak ada yang lain. Sisanya yang dia kenal semuanya cewek. Saking terjaganya pergaulan Maryam. Jadi buat seorang Maryam tiba-tiba punya anak gak punya suami, ini bakalan jadi fitnah yang gak akan ketahan dalam perasaan Maryam yang sangat peka, yang sangat pemalu. Aisyah itu pemalu, tapi Maryam lebih daripada itu. Aisyah istri Nabi Muhammad itu pemalu banget loh. Terkenal kan pemalunya Aisyah. Gimana pemalunya Aisyah? Biar kita kegambar pemalunya Maryam. Setelah Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad kan dimakamkan di kamar Aisyah. Sehingga Aisyah kalau lagi duduk di kubur Nabi Muhammad kan dia suka kayak ziarah kubur gitu. Lagian itu kamar dia sendiri. Nongkrong di situ lama, nggak tahu ngapain, bisa baca Quran, bisa berdoa, bisa ngobrol sama Nabi. Aisyah membuka cadarnya. Lalu ketika Abu Bakar wafat, Abu Bakar dimakamkan di sebelah Nabi. Dan Aisyah masih kalau ke situ membuka cadar, karena dia tertutup tempatnya, gak ada yang lihat dia buka cadarnya. Tapi sejak Umar wafat dan dimakamkan di sebelah Abu Bakar, kan posisinya Nabi, Abu Bakar, Umar ya. Ketika Umar dimakamkan di sebelah Abu Bakar, Aisyah kalau masuk ke ruangan itu gak pernah lagi mau buka cadar. Ditanya sama pembantunya Aisyah, "Ya Aisyah, kenapa sekarang kok nggak buka cadar lagi? Kan nggak ada yang lihat." Apa kata Aisyah? "Aku malu kepada Umar." Malu kepada Umar, padahal Umar udah dikuburin. Tapi masih ada rasa malu, dan itu salah satu yang bikin Aisyah itu istimewa. Kalau Khadijah istimewanya dalam bidang yang lain, kalau Aisyah istimewanya selain ilmunya yang banyak, Aisyah itu pemalu banget loh. Sampai kepada mayit aja masih malu. Dan Maryam lebih pemalu daripada Aisyah. Kebayang gak tuh? Orang yang pemalu kayak gini, hal kecil itu bisa bikin dia sangat terpukul. Ibarat seorang perempuan yang berhijabnya udah sempurna gitu, kelihatan satu helai rambut kan bikin dia panik ya. Lagi jalan baru sadar ternyata di sininya kelihatan loh. Panik gitu, nutupin, masukin rambutnya. Kalau orang yang mungkin terbiasa kelihatan rambutnya biasa aja, karena dia udah pemalu, tertutup, satu helai aja bikin dia panik. Angin terus membuat jilbab dia agak kesingkap itu, langsung dia panik nutupin jilbab. Sama kayak di rumah tiba-tiba datang tukang gas, tukang aqua galon gitu datang ke rumah, kan suka masuk aja tuh yang ngetuk pintu. Dan tiba-tiba masuk aqua gitu, tiba-tiba masuk ke dalam, tuh perempuan langsung lari lo ke kamar demi untuk menutup aurat. Karena saya ngelihat istri saya tuh kalau misalnya lagi datang tukang gas, aqua galon gitu, dia langsung lari ke dalam karena dia tidak pakai jilbab di dalam rumah, langsung lari ke kamar cari jilbab. Dan Maryam menghina Maryam, mencela Maryam, menghadang Maryam rame-rame.
Apa nasihat Allah untuk Maryam ketika lagi baper berat, sakit hati sama mereka? Kata Allah, kalau mereka bertanya tentang ini, maka janganlah engkau menjawab, berpuasalah kau wahai Maryam, puasa diam. Itu yang disebut di dalam ayat 26. Fa'imma tawayinna minal bashari ahadan, faquli inni nadartu lirrahmani sawma, falan ukallimal yawma insiya. Maryam bersuruh puasa ngomong. Apa maksud puasa ngomong? Kalau ada yang komen kayak gitu wahai Maryam, kalau ada yang nge-tag kamu, kalau ada yang nge-mention kamu, kalau ada yang viral pakai hashtag kamu, jangan kamu terpancing untuk ikut komen. Udah diamin aja. Jangan di like, jangan di komen, jangan di blog, diamin aja. Ini ternyata tips dari Al-Quran, cara kita menyikapi baper kita kepada sikap-sikap orang yang dia baca, gak sama sekali dia posting di sosmed dia. Sekarang gue pengen tabayun nih posting, wahai Bani Israel, semua ini adalah fitnah. Terus dia nge-add gitu satu-satu nama tokoh-tokoh Bani Israel gitu. Enggak, dia baca. Tiba-tiba Maryam gak posting, akunnya tiba-tiba di lock gitu. Orang kalau mau masuk harus request dulu. Ini Maryam. Terus kalau kita diam aja, Ustaz, siapa yang akan ngebela kita? Allah yang ngebela kita. Dan Allah sebaik-baik ngebela. Ada kalanya memang kita gak perlu tabayun, tapi ada kalanya perlu. Cuman tabayun dengan ngeladenin komen itu beda. Kalau ngeladenin komen itu terbawa suasana, terbawa emosi. Kalau tabayun hanya menjelaskan duduk perkaranya, mana yang benar, mana yang keliru, cuma gitu doang. Tapi kalau komennya malah ngebales, itu bukan lagi tabayun, itu udah kepancing. Dan kalau kayak gitu kita gak akan ditolong lagi sama Allah. Jadi teman-teman, ketika kita bertengkar, dua orang nih lagi bertengkar, yang satu ngomel aja, yang satu diam, yakinlah Allah sedang ngebelain yang diam. Jadi kalau misalnya kita lagi bertengkar sama seseorang, kita diam, dia ngomel terus kita diam, maka Allah waktu itu lagi ngebelain kita. Tapi begitu kita kepancing untuk ngebalas, Allah langsung meninggalkan kita. Itu terjadi kepada salah seorang sahabat. Jadi ada dua orang sahabat lagi kayak ribut gitu di depan Nabi. Yang satu komen, yang satu ngata-ngatain dia, yang satu marah-marah, yang satu lagi diam aja. Tunggu sampai dia selesai ngomong. Nabi melihat dari kejauhan, melihat adegan dua orang ini. Terus karena udah lama banget orang yang pertama tadi kayak ngata-ngatain terus, dia udah gak tahan, akhirnya dia kepancing untuk ngejawab. Ngejawabnya bukan tabayun, ngejawabnya itu ngebales gitu. Pas dia ngebales, maka Nabi pun pergi. Tadi Nabi ngelihat dengan senyum, tapi pas dia ngebales, Nabi pergi. Pas Nabi pergi, sahabat-sahabat yang bareng Nabi nanya, ya Rasulullah ada apa? Kata Nabi, tadi ketika dia diam, Allah, malaikat menyertai dia. Tapi begitu dia ngebalas, Allah pergi, malaikat pergi, dan saya juga tidak akan berdiam diri di situ. Nabi juga ingin pergi. Ini teman-teman rahasia kalau kita lagi ada rame sama orangnya. Termasuk sama pasangan, termasuk sama teman, termasuk sama saudara. Bisa langsung, bisa lewat sosial media. Kalau kita diam, Allah, malaikat menyertai kita loh, membelain kita. Malaikat membelainya gimana? Dengan mendoakan, ya Allah kuatkanlah kesabaran dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah menggugurkan dosa dia dari setiap huruf yang dia dengar, huruf yang tidak berkenan, kata yang tidak berkenan, gugur dosa-dosanya. Tapi begitu kita nggak balas, Allah pergi, malaikat pergi, dan tidak ada lagi yang membelain kita. Diam. Ini cara kita ngelawan baper ketika kita lagi ada masalah hubungan. Karena memang dengan diam aja. Kalau kita harus mentabayun pun hati-hati. Jangan sampai kita terjebak niatnya tabayun tapi malah ngebalas. Kayak lo udah paling benar aja. Nah ini bukan tabayun, ini ngebalas nih. Atau kita misalnya niatnya tabayun tapi malah mencari kambing hitam misalnya. Ini berarti kita menyebarkan fitnah baru kan ya? Jangan. Udah aja kalau nggak bisa tabayun apa yang sebenarnya terjadi, mending diam aja. Dan itulah yang dilakukan Maryam luar biasa. Sehingga Allah ngebelain Maryam, malaikat menyertai Maryam. Malaikat itu siap-siap tuh. Kalau Allah nyuruh benamkan kaum itu ke dalam tanah, malaikat benamkan. Kalau Allah nyuruh malaikat untuk metikin buah korma untuk Maryam, malaikat metikin buah korma. Kalau Allah nyuruh malaikat untuk keluarkan mata air buat Maryam, malaikat keluarkan mata air. Karena kenapa? Malaikat ngebelain orang yang diam ketika dia sedang dijailin dengan kata-kata.
Kalau kita diam berarti kita terzalimi terus. Beda kasusnya. Kalau dia mengambil harta kita, kalau dia menyakiti sisi kita, memang nggak boleh diam. Tapi kalau dia hanya ngata-ngatain kita, nanti kita diam. Kalau harta kita yang diambil nggak boleh diam, karena kita punya kewajiban untuk membela harta dan darah, itu harus dibela. Bahkan kalau ada teman kita yang disakiti, dizalimi kayak gitu, kita nggak boleh diam. Tapi kalau cuma ngata-ngatain, cuma marah-marah, cuma ngomel, cuma komen, ini kita diam. Ini dalam kasus komen. Sehingga Maria mengatakan, "Fasyarat ilaih," dia cuma ngasih isyarat ke anaknya. Maksudnya apa? Kalau kalian mau ngomong aja sama bayi saya. Allah nyuruh kayak gitu, Maria melakukan itu. Padahal Maria juga nggak tahu kalau bayi itu bakalan bisa ngomong tiba-tiba. Dan Isa ngomong cuma waktu itu doang ya, bukan setelah itu dia bisa ngomong terus ya. Cuma bisa ngomong sekali dan itu jadi kayak anak-anak lagi biasa. Nanti pada waktunya baru dia bisa ngomong secara normal. Jadi ngomong waktu itu cuma untuk ngasih kejutan, keajaiban, gimana Allah membela orang yang diam ketika diomelin, dikomentari, dijahilin dengan kata-kata. Fasyarat ilaih, Maria memberi isyarat kepada bayinya. Terus Bani Israel bilang, gimana cara kami bicara dengan bayi yang masih dalam gendongan gitu? Jalan aja belum bisa, duduk aja belum bisa. Tiba-tiba Allah kasih keajaiban, Allah kasih kejutan. Bayi itu berbicara dengan sangat lancar, bicaranya kayak ceramah lah gitu. Sesungguhnya gitu ngomongnya, bayi lagi digendong gini-gini. Saya itu adalah hamba Allah. Saya itu adalah Nabi Allah. Saya dikasih Alkitab, dikasih kenabian. Allah menyuruh saya membayar zakat. Ketika sudah ngomongin zakat, Allah menyuruh saya untuk mendirikan sholat. Allah menyuruh saya untuk berbakti kepada ibu saya. Dan keselamatanlah bagi saya. Hari ketika saya dilahirkan, hari ketika saya diwafatkan, dan hari ketika saya dibangkit. Itu ngomong selancar itu loh, masih bayi. Maria aja kaget, untuk nggak lepas gitu. Kalau bayi tiba-tiba bisa ngomong. Ada 3 bayi ya yang bisa ngomong, salah satunya Isa. Dan ini menjadi bukti bagi kita, buat teman-teman semuanya juga, kalau kita diam karena Allah, maka mudah-mudahan diam kita itu akan melahirkan keajaiban dari Allah SWT. Bentuknya pertolongan, kejutan, kayak gitu-gitu. Biar Allah memperpanjang. Terakhir sedikit lagi, masih dalam masalah ini, kasus yang lain ketika seseorang udah mau curhat kepada manusia, curhatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di dalam kisah surat 58 Al-Mujadilah. Coba teman-teman buka surat Al-Mujadilah. Surat 58. Ini kisah terakhir hari ini sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Surat Al-Mujadilah, surat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Surat Al-Mujadilah 58 ayat 1. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إن الله سميع بصير. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang meminta fatwa tentang gugatan kepadamu masalah suaminya, dan dia curhat hanya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan di antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha menyaksikan. Shadaqallahul azim. Ini ada kisah seorang perempuan, seorang cewek solehah banget, namanya Khawlah bintu Sa'labah.
Ini cewek, salah satu cewek yang disebutkan kisahnya di Al-Quran. Dan gak sembarangan orang loh yang kisahnya disebutin di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kalau saya itu cewek yang sangat istimewa. Sampai Allah turunkan ayat untuknya. Sehingga Allah itu seorang perempuan yang diuji dengan suara yang marah. Saking marahnya suaminya itu kalau udah marah suka bermasalah, memaki. Dan sesekali dia main fisik. Jadi kayak masalah juga berapa mantan. Suaminya itu luar biasa. Dan semua hidup dengan suami yang marah-marah bertahun-tahun. Sangat sabar, saking sabarnya Nicola sampai gaya ya Allah kalau dia punya istri gitu. Saking sabar. Jangan orang lain. Tetangga kita tahu. Jangan tetangga orang-orang itu tahu kalau dia diuji dengan suami yang sangat kemana kayak gitu. Saking Allah yang pernah juga siapa-siapa. Kalau zaman sekarang mungkin sedikit ada masalah cuma kayak update status gitu ya, tiba-tiba MP-nya jadi gambar apa misalnya gambar apa baju Inggris saya gitu ini atau tiba-tiba kata-katanya apa diceritain atau kata-katanya jangan balik ini atau selesai dengan apa. Dia sudah orang tahu kamu itu lagi punya masalah kadang-kadang pacarannya posting yang sehingga kayak gitu tiba-tiba apa dengan lagu-lagu yang kayak gitu lagi diputusin atau apa. Nah ini bikin Allah nggak belain kita lagi teman-teman. Kalau kita pengen yang sama Allah, maka kita jangan pernah jalan di contoh Allah. Terus kalau kita melihat kayak sekarang itu cuma contoh dari curhat sama nasihat. Kalau minta nasihat, kita nggak ngomongin aib orang lain. Misalnya lagi masalah dengan suami, kita nggak ngomongin aib suami sama sekali. Kalau kita mereka aib suami, aib istri, aib mertua, aib teman, berarti kita lagi curhat. Dan kita kepada manusia, berarti Allah nggak akan betul. Terus gimana caranya kalau kita air yang nggak ada mana yang pakai air banyak itu tersalah ya Allah suami saya itu marah ya Allah saya itu kayak gini ya Allah saya kayak gitu sebutin tapi kalau ada orang lain kita ingin nasihat pada kita ulama orang tua bencana sehatnya nasihat saya biar sabar menghadapi suami. Nasihat saya biar lebih sabar dengan istri. Nasihat saya biar lebih nasihat saya biar sehat. Tahu kalau kalian coba sehat untuk manusia, kita bisa minta fatwa. Minta fatwa itu misalnya suami nggak sengaja atau yang gimana ngomongin. Udah. Sekarang kita sendiri aja. Bingung kan? Ini salah kan ya? Dan lalu kepada Ustaz, tanya Ustaz, kalau suami ngomongin kayak gini, kira-kira jatuh salah enggak? Cukup saja, dia bilang, suami saya dari mana kayak gitu orang itu saya bahas. Karena kalau dibuka, banyak lagi. Kita tua, namanya curhat. Jadi ada curhat. Curhat itu bahasa Arabnya syakawa. Ada minta fatwa, bahasa Arabnya istifta. Ada minta nasihat, bahasa Arabnya istisyarah. Jadi ada istisyarah, ada istifta, ada syakawa. Kalau istisyarah dan istifta boleh ke manusia. Tapi kalau syakawa curhat hanya kepada Allah. Watashtaki ilallah. Ayatnya gitu kan? Watashtaki ilallah. Dia curhatnya kepada Allah tapi minta fatwanya kepada Rasul. Datang kepada Nabi, dia bilang, ya Rasul, saya habis diputusin sama suami saya. Nabi bilang, gimana ya cara putusinnya? Gini, kalau di kita kan diputusin tuh gini, kita jadi adik kakak aja ya, kan itu berat nih. Kalau diputusin kayak gitu, mending jadi musuhan daripada jadi adik kakak. Kalau Allah diputusin lebih berat loh, bukan kita jadi adik kakak, kita jadi anak dan ibu ya, coba. Jadi ibu dan anak coba, kan lebih berat daripada adik kakak kan? Dan dalam bahasa fikih, ini namanya zihar. Zihar itu menuduh istri sudah menjadi seperti ibu sehingga haram buat suaminya selama-lamanya. Ini dalam konsep fikih jahiliyah bukan fikih Islam. Karena dalam fikih Islam nggak boleh zihar. Ini caranya mutusin bukan kita jadi adik kakak aja, bukan. Kita jadi ibu dan anak, lebih berat. Akhirnya Khawlah curhat ke Nabi bilang, ya Rasul kalau dia mutusin saya kayak gitu kira-kira udah jatuh talak nggak ya? Kata Nabi jatuh wahai Khawlah.
beneran jatuh, beneran nggak bisa dipertahankan, nggak bisa, udah nggak bisa rujuk, nggak bisa. Sedih Khawlah, menangis, pulang curhat kepada Allah. Besok datang lagi, ya Rasul, beneran yang kemarin kata Rasul, beneran Khawlah udah jatuh talak. Pas Khawlah pulang, turunlah ayat ini. Allah mendengar percakapan kalian, sesungguhnya itu tidak jatuh talak. Suaminya melakukan dosa besar tapi tidak jatuh talak. Sehingga Nabi ternyata salah fatwa. Nabi menyampaikan fatwa ternyata diralat oleh Allah. Gak kayak gitu Muhammad. Itu tidak jatuh talak walaupun itu dosa. Termasuk talak bid'i. Talak yang tidak dicontohkan. Akhirnya Allah ngebela Khawlah. Walaupun Khawlah tidak meminta tidak curhat kepada siapapun, tapi Allah yang Maha Tahu. Makanya kalau kita lagi baper, punya masalah, pengen curhat, wudu, bentangkan sajadah, salat 2 rakaat, di akhir sujud kita curhat ke Allah. Kalau nggak bisa curhat pakai bahasa Arab di dalam sujud, setelah salat curhat sama Allah, pasti Allah bela. Tapi begitu kita komen, Allah nggak ngebelain kita lagi. Begitu kita curhat kepada makhluk, Allah biarkan kita mendapat jalan keluar dari makhluk. Makanya libatkan Allah dalam masalah kita lewat curhat kita, lewat diam kita, lewat doa kita. Mudah-mudahan dengan kayak gitu kita bisa melawan baper-baper dalam kehidupan kita. Ini yang saya maksud tadi di awal dengan gimana cara kita melawan baper-baper yang negatif. Tapi ada juga baper yang positif, nanti mungkin next time atau setelah ini setelah sesi jawab akan kita bahas sedikit. Ada baper yang luar biasa positif, dan itu baper yang berpahala insya Allah. Ini dulu aja di sesi pertama. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih atas pencerahannya. Hari ini saya ingin menanyakan satu Ustaz. Bagaimana caranya mencintai seseorang karena Allah? Hanya saja seperti jika saya bersama-sama dengan untuk bagaimana cara yang jalan mengenai yang diberikan tentang untuk sama cepat-cepat banyak yang nah dan seberapa dalam sesuatu kan orang tentang khawatir dan sesuatu yang mentai sampai dari sisi yang pertama kita semua supaya Allah Subhanahu ya rasa ini dan juga sudah pertama Allah Subhanahu wa taala kita supaya orang kita akan lanjutkan sholat berjamaah sebenarnya harusnya membaca dan mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Syahri Hadis, baik sosial media saya Hadis. Setelah kita lahir, bagaimana dengan kepercayaan tentang doa? Berarti soal jodoh begitu. Saya dengar kalau jodoh itu bisa berubah kalau kita berdoa dengan keras. Panjang ini apa? Lalu di lembaran apa yang disampaikan itu mengenai bagaimana kita bagaimana kita menanggulanginya, tapi bagaimana kalau sama kita? Jadi saya ambil maksudnya dengan saya merasa saya memaafkan.
Kita training ini kepada Ustaz kami misalkan yang pertama dari impor tadi bagaimana ternyata cara mencintai seseorang dan mau caranya. Yang kedua dari setiap pertanyaan pertamanya bagaimana kaitannya antara takdir yang sudah ditentukan dengan joy ada yang dua hal sama. Jadi Gimana ya? Saya ingin bertanya sama Pak tadi yang sampaikan. Gimana caranya kalau kita bisa mencintai seseorang dengan baik? Nggak ada larangan kita mencintai seseorang karena hawa nafsu. Jadi kalau kita menikah gara-gara hawa nafsu, boleh kan? Artinya kita tertarik sama dia tipe kita banget. Dan salah satu tujuan dari pernikahan yang perlu kita catat adalah untuk memberi solusi terhadap masalah gimana masalah biologis kita secara benar-benar. Itu salah satu tujuan dari pernikahan. Makanya akhirnya lagi-lagi karena Firman sih barang Firman pasti kesempatannya karena orang yang menjaga mas kalau lagi surat minum kecuali yang ada itu bisa makan dan surat kalimat itu kalau kita baca tafsir saya dulu ya langsung dari tafsir kita baca tafsir kalimat itu semua nilai yang dikasihkan dengan kata-kata sakinah maksud sakinah itu adalah perempuan bukan perempuan lagi kalau perempuan jadi kisahnya itu perempuan laki-laki itu wadah ya antara mereka berdua nanti lahirlah sakinah itu diartikan kebutuhan biologis itu sakinah jadi maksud kita menilaikan kita kebutuhan juga yang berjalan nilai bisa supaya kalian lagi lalu makan kebutuhan biologis kalian secara berhormat kalian yang sudah dalam jadi mereka yang kita jangan sudah jadi kadang-kadang mengatakan kadang saya contoh yang tadi kalau saya itu bisa orang lain jangan yang itu berarti jadi kalau kita kalau itu konsep dan Islam itu adalah diri Allah lebih besar dan Allah lebih ringan Allah pengen dapat kalian gak pengen manusia kalian jadi Allah pengen kita berhasrat Allah pengen hasrat kita itu disimbolkan justru pertanyaan kayak ada syariat pernikahan dan ternyata pasti bayangin sering mudah dan cuma dengan akal yang sangat sederhana bagaimana kalau nggak bisa sana sebagai Indonesia kalau nggak bisa apa nggak bisa nyampe kalau salah bisa kartu gagal itu bisa dari pihak sedangkan aja nggak boleh ya sekarang boleh tapi mudahnya nggak ada larangan kita mencintai seseorang karena hawa nafsu. Jadi kalau kita menikah gara-gara hawa nafsu boleh nggak? Artinya kita tertarik sama dia dan dia tipe kita banget dan salah satu tujuan dari pernikahan yang perlu kita catat adalah untuk memberi solusi terhadap masalah gimana mengekspresikan rasa hasrat biologis kita secara terhormat dan halal. Itu salah satu tujuan dari pernikahan. Makanya ayatnya walladzina hum ala furujihim hafidun illa ala azwajihim. Orang-orang yang menjaga kemaluannya di surat Al-Mu'minun kecuali terhadap istri mereka. Dan di surat Ar-Rum kalimat litaskunu ilaiha, kalau kita baca tafsir, saya dulu di Al-Azhar ngambilnya tafsir. Kalau kita baca tafsir tentang kalimat litaskunu ilaiha yang kita singkat dengan kata-kata sakinah, maksud sakinah itu adalah laki-laki ke perempuan, bukan perempuan ke laki-laki. Kalau perempuan ke laki-laki nanti ada mawaddah warahmah. Jadi laki-laki ke perempuan itu sakinah, perempuan ke laki-laki itu mawaddah. Di antara mereka berdua nanti lahirlah rahmah. Apa sakinah? Sakinah itu identik dengan kebutuhan biologis. Itu sakinah. Jadi maksud litas kunu ilaiha, litas kunu antum ayyuhar rijal ilan nisa. Supaya kalian wahai laki-laki menyalurkan kebutuhan biologis kalian secara halal dan terhormat kepada istri kalian yang sudah Allah halalkan.
Jadi kalau ada yang bilang nikah jangan karena hawa nafsu, berarti dia belum paham konsep pernikahan dalam Islam dan Al-Quran. Justru karena ada hawa nafsu lah dia menikah. Cuman hawa nafsu itu disalurkan dengan cara yang terhormat dan halal. Kalau dia tidak menikah, maka dia melakukan dengan cara yang tidak terhormat dan tidak halal. Jadi Allah itu nggak melarang kita untuk mengekspresikan hasrat kita. Nah, Allah itu konsep dari Islam itu adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen memudahkan kalian, gak pengen menyusahkan kalian. Jadi Allah gak ngelarang kita berhasrat. Allah pengen hasrat kita itu disalurkan justru. Makanya adalah syariat pernikahan. Dan pernikahan dimudahkan banget. Bayangin saking mudahnya, cuman dengan akad yang sangat sederhana. Yang kalau gak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia. Kalau gak bisa hafal, bisa nyontek. Kalau salah bisa diulang, gak akan batal. Itu bisa mengubah status dari yang tadinya sentuhan aja nggak boleh, sekarang segalanya boleh. Saking mudahnya, syariat Allah yang mempersulit pernikahan itu bukan Allah, calon mertua. Syaratnya harus kerja dulu, harus punya penghasilan, nanti ngitung-ngitung hari yang tepat, nentuin gedung untuk acara weddingnya, segala macam, nentuin warna kartu undangannya aja udah bermasalah, catering segala macam. Itu kadang bikin lama kan ya. Sedangkan akadnya sederhana banget. Jadi kalau misalnya kita benar-benar pengen menjalankan syariat tanpa ada embel-embel yang lain aja juga sebetulnya cuma datang akad, ada saksi dengan syarat tadi saksi bukan mantan, maka udah beres. Jadi artinya boleh kita menikah karena tertarik kepada fisik, boleh. Intinya Nabi mengatakan 1 dari 4 yang dipertimbangkan itu fisik. Lihatlah fisiknya, disimbolkan dengan wajah. Bahkan ada seorang sahabat orang Mekah mau nikah sama orang Madinah, cewek Madinah. Tapi dia belum melihat calon istrinya, cuman kayak dimancung-langit gitu sama orang lain. Dia datang ke Nabi, dia bilang, Nabi saya pengen nikah. Oh Masya Allah, udah melihat calon ceweknya, calon istrinya? Belum, kata dia, saking polosnya, saking solehnya, belum. Ternyata Nabi nggak mau kayak gitu caranya, jangan soleh-soleh amat. Nggak gitu-gitu amat caranya, maksudnya kalau mau soleh kan. Terus gimana kata Nabi? Lihatlah. Karena engkau harus melihat calon istrimu biar nanti mantap di hatinya, sesuai enggak? Ternyata bukan cuma penting kan dia soleh ya Rasul, dia hafizah ya Rasul, dia rajin ke masjid, dia itu ikut talim, dia itu berhijab. Bukan itu doang, lihat juga fisiknya. Sehingga akhirnya laki-laki ini pun kepo terhadap calon istrinya. Kepo ya. Karena bahasa Arab dalam hadisnya, dia mencuri-curi pandang. Kepo kan? Mencuri-curi pandang. Gimana mencuri-curi pandang? Pas si ceweknya keluar rumah, dia dari jauh melihat dia di belakang keluar asam gitu, lihat dia. Oh itu ceweknya, oh itu orangnya. Terus pas di kampus dia sambil lewat pura-pura mau kemana gitu, ngelewatin ruang kelasnya atau sambil ngeliat ke sebelah, oh itu orangnya. Pokoknya dicuri-curi pandang. Kalau dalam bahasa kita tuh ngepoin, stalking. Ternyata kepo dan stalking itu kalau niatnya pengen nikah itu boleh berpahala. Tapi kalau kepo dan stalking, orang yang udah gak jadian lagi sama kita, itu dosa. Nama-nama sebel itu gak usah. Pas kita lihat postingan terakhir, dia udah punya pasangan dan udah pelaminan, gak enak tuh. Masa kalau ditunggu dia datang lagi ke KUA untuk minta surat cerai kan gak enak. Jadi intinya menikah karena hawa nafsu boleh. Emang Ustaz nikah nafsu gak? Nafsu. Kalau gak nafsu gimana saya mau nikah? Saya normal manusia biasa punya hasrat, punya kebutuhan biologis, dan itu menjadi salah satu pertimbangan. Walaupun bukan satu-satunya, salah satu dari 4, di mana ada fisik, ada harta ini bukan masalah kaya ya, lebih ke kemampuan dia dalam manajemen keuangan kayak gitu-gitulah. Orangnya rapi. Terus keturunan ini bukan cuma masalah anak pejabat atau itu, bukan. Karena saya baru tahu juga beberapa teman-teman dokter tuh ngomong gini, ada penyakit turunan. Yang diturunkan itu bukan penyakitnya, tapi pola hidupnya. Jadi bukan diabetes karena gennya diabetes dari orang tua, bukan. Karena pola hidup di rumah tangga mereka itu memang terlalu banyak berpotensi untuk diabetes. Mungkin karena konsumsi gula yang tinggi atau apa kayak gitu-gitu. Nah, jadi penyakit turunan versi beberapa dokter yang saya kenal bukan cuma gen. Lebih banyak justru penyakit turunan itu yang diturunkan adalah pola hidup. Maka turunan yang dilihat dalam pernikahan itu bukan masalah siapa orang tuanya, ningkrang atau bukan, enggak.
Tapi gimana kebiasaan di rumah tangga mereka, di keluarga besar mereka gimana? Termasuk nanti ada kecenderungan marah itu seperti apa? Itu kebawa oleh suasana di rumah mereka. Ada keluarga yang kalau marah itu marah-marah dengan teriak-teriak, nanti anaknya juga akan ikut kayak gitu. Baru yang keempat, agama. Dan agama di sini kata ulama akhlak, moral. Jadi nikah juga karena hawa nafsu, misalnya saya takut zina, saya menikah itu karena Allah. Ustaz dia tuh cantik banget, saya pengen nikah sama dia supaya saya bisa punya pasangan yang sayang sama dia sama saya, dan saya bisa mengekspresikan cinta saya seluas mungkin. Itu karena Allah. Fisik yang dilihat luar nggak apa-apa, dengan syarat melakukannya dengan cara yang Allah ridhoi. Bedanya karena Allah dengan gak karena Allah, caranya, bukan siapanya, bukan apanya, tapi caranya. Kalau caranya nggak halal, caranya jalan berdua malam mingguan yang padahal mereka belum halal, ini walaupun dia bilang karena Allah, walaupun dia hafizoh, tetap aja bukan karena Allah. Karena dua calon, cowoknya hafiz, ceweknya hafizoh, cuma sering chat sampai jam 1 malam, teleponan gitu sampai habis kuota gitu kan ya. Padahal mereka belum halal, hafizoh, itu bukan karena Allah, tetap itu karena bisikan setan, bukan karena nafsu ya, bisikan setan. Karena kalau nafsu juga masih boleh. Tapi kalau misalnya dua-duanya hafiz, orang biasa aja, cuman menjaga, nggak mau barengan, kalau ketemu ada pendamping, misalnya adiknya atau calon mertuanya atau temennya, nggak mau berdua, pengennya bertiga, jalan nggak apa-apa, sesekali makan tapi bertiga supaya lebih kenal. Karena kalau nggak kenal kan kita nggak tahu karakternya. Itu karena Allah. Jadi yang membedakan karena Allah dengan bukan karena Allah itu haulnya, bukan apanya, tapi haul, bukan what. Itu Wanda. Terus buat siapa tadi? Era ya? Era Fazilat semua. Era ya? Oke, Era lah ya. Maksudnya Era Savitri. Benar? Nah, tadi pertanyaannya yang ketiga dulu. Yang kedua, gimana kalau orang yang baper ke kita? Berarti bukan masalah kita, masalah dia. Kecuali dia bapernya udah mengganggu kita. Kalau orang yang baper ke kita, punya perasaan ke kita, lihat seperti apa cara dia mengekspresikan perasaannya. Apakah dia mengekspresikan dengan tetap menjaga kehormatan kita, atau mengekspresikan dengan cara egois, hanya cari untung dari kita. Di situ ketahuan dia layak atau tidak. Kalau dia baper ke kita dan tetap menjaga kehormatan kita, berarti dia seseorang yang layak buat kita, dan insya Allah akan jadi iman yang baik. Kalau bapernya dalam urusan cinta yang hati. Tapi kalau bapernya dalam urusan sakit hati, marah, tersinggung, bete, maka masing-masing kita harus mulai belajar berdamai dan mengalah. Harus ada yang mengalah. Karena kata Nabi, jika ada dua orang yang bertengkar, yang pertama mengajak damai, dia yang pertama masuk surga. Jadi bukan yang benar dan salah yang masuk surga, tapi yang pertama ngajak damai. Misalnya suami istri, kan ada aja ya masalah di rumah tangga, kadang-kadang beda pendapat, tersinggung, cekcok, segala macam di rumah tangga. Yang terbiasa pertama ngajak damai, bikinin teh, bikin kopi, yang pertama nyapa, yang pertama mijat-mijat, yang pertama senyum. Kalau dia terbiasa, maka di antara mereka berdua, kelak di akhirat dia yang pertama masuk surga. Jadi kalau kita lagi ada baper-baperan dengan seseorang, motivasi kita pengen masuk surga duluan aja, bukan pengen jadi yang dianggap paling benar. Mungkin kita ngerasa benar, dia juga ngerasa benar, atau mungkin dua-duanya benar cuma salah, atau mungkin dua-duanya salah, cuma ego aku. Yang jelas di sini bukan salah benar, tapi poinnya adalah siapa di antara mereka duluan yang pengen masuk surga. Itu kalau kita ngadepin orang yang baper ke kita dalam urusan ilmu. Pertanyaan pertama tadi, gimana kalau kita misalnya pengen mengubah takdir lewat doa? Benar, salah satu cara Allah mengubah takdir itu lewat doa. Terlepas dari pembahasan saya tadi bahwa kita harus pasrah, maksud saya pasrah dengan takdir itu jangan sampai kita terlalu melibatkan perasaan, maksud saya gitu. Sehingga nanti kalau kita udah terlalu melibatkan perasaan yang dalam, ternyata dia bukan bagian dari takdir kita jadi itu patah hati, dan itu bahaya buat kita.
lebih baik kita gak usah terlalu ngelibatin perasaan dulu, tapi berdoa lebih baik itu. Kalau menurut boleh, bahkan kadang spesifik gak apa-apa selama gak ngelibatin perasaan. Ya Allah, kalau dia yang terbaik buat saya, maka jadikanlah dia pasangan saya, imam saya, makmum saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan berdoa itu harus dengan husnuzon kepada Allah. Bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita dengan 3 cara. Seperti persis yang kita doain, atau diberikan yang lebih baik daripada yang kita doain, atau dihindarkan dari sesuatu yang buruk seperti yang kita doain. Yang jelas kita berbaik sangka kepada Allah dalam berdoa, sehingga kita enggak nuduh Allah, saya udah doa Ustaz tapi gak dikabulin. Enggak, justru ketika Allah menghindarkan orang yang kita doakan, mungkin emang dia gak baik buat kita, sehingga kalau Allah kabulkan nanti jadi masalah di masa yang akan datang. Itu berarti Allah mengabulkan doa kita dengan cara yang ketiga, dihindarkan dari satu masalah yang besar, yang setara dengan apa yang kita minta. Misalnya kita minta, ya Allah, saya berharap suami saya itu penyabar. Tapi yang kita lihat penyabar itu adalah si dia gitu. Mudah-mudahan dia orangnya, ya Allah. Ternyata Allah Maha tahu dia itu gak penyabar. Sehingga Allah memutuskan hubungan kita dengan dia, karena Allah pengen menghindarkan kita dari seorang suami yang tidak penyabar, seperti yang kita minta. Kita kan gak tahu. Makanya berhusnuzonlah kepada Allah ketika berdoa. Dan yakin Allah pasti akan mengabulkan doa kita dengan cara yang terbaik. Bisa dengan cara apa yang kita minta, bisa dengan yang lebih baik dari yang kita minta, bisa dengan cara sebaliknya dari yang kita minta, selama itu untuk kebaikan buat kita. Jadi berdoa aja gak apa-apa, karena doa itu keajaiban. Saya suka berdoa dan saya sering ngerasa doa saya itu Allah itu sering ngasih keajaiban justru lewat doa, bukan lewat ikhtiar. Ikhtiar maksimal gitu-gitu aja. Pas ditutup dengan doa jadi luar biasa. Makanya ikhtiar tanpa doa sombong. Doa tanpa ikhtiar bohong. Doa dan ikhtiar itulah keajaiban dari Allah, insyaallah. Baik, alhamdulillah. Meskipun tema kegiatan kita adalah talk show, tadi Ustaz tanya apa diistilah dengan MC, saya katakan tidak Ustaz, silahkan, supaya takutnya dibully sama para Ustaz. Jadi mudah-mudahan kurang lebih 2 jam ini bisa memberikan kita pencerahan yang cukup banyak dan tentunya bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Dan karena di jam kami telah menentukan waktu 15.30, berarti sebentar lagi kita akan memasuki waktu asar. Maka untuk sesi Ustaz Ahmad Ataki kita cukupkan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Buat teman-teman yang masih ingin mendengarkan tausiah dari Ustaz Ahmad Ataki, bisa kita bertemu kembali. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا لك ذكارين اللهم اجعلنا لك شكارين اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك نبنا وبك خاصمنا نعوذ بعزتك أن تضلنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, dengan segala kebesaran-Mu yang ada di langit dan di bumi. Segala puji bagimu ya Allah atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Segala puji bagimu ya Allah atas hidayah yang Engkau ilhamkan ke dalam hati kami. Segala puji bagimu ya Allah, Engkaulah yang maha pengampun, Engkau yang maha penerima taubat. Segala puji bagimu ya Allah atas setiap tetes air hujan yang Engkau anugerahkan untuk kami. Segala puji bagimu ya Allah atas setiap butir-butir padi yang Engkau anugerahkan dalam rezeki-rezeki kami. Segala puji bagimu ya Allah atas setiap jengkal proses tubuh yang Engkau ciptakan untuk kami. Segala puji bagimu ya Allah atas perasaan, cinta, hati, pikiran, emosi yang Engkau jadikan pelengkap dalam tubuh kami. Segala puji bagimu ya Allah atas nikmat Engkau berikan kepada kami ayah dan bunda yang menyayangi kami, membesarkan kami dari kami kecil ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah atas nikmat Engkau menyelamatkan kami dari masa lalu yang kelam. Engkau memberi kami petunjuk ketika kami tersesat. Engkau mengampuni dosa kami ketika kami melakukan kesalahan. Duhai Allah, dekatlah kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami sendiri di dunia ya Allah. Jangan biarkan kami sendiri dalam kebingungan ya Allah. Genggam hati kami ya Allah dalam kasih sayang-Mu. Bimbing kami ya Allah di jalan-Mu. Janganlah Engkau berpaling dan marah kepada kami karena kesalahan-kesalahan kami. Dekat kami ya Allah. Rangkul kami ya Allah, lihat kami ya Allah, pandangi kami ya Allah, kasihani kami ya Allah. Jadikanlah setiap langkah kaki kami meniti jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Jadikanlah setiap tutur kata kami dan lisan kami basah dengan zikir-zikir kepada-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa yang selama ini tidak ada seorang pun yang tahu di antara kami kecuali Engkau ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa yang selama ini kami sembunyikan, yang kami malu, yang kami anggap sebagai aib di masa lalu kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Janganlah Engkau membebani hidup kami karena dosa-dosa di masa lalu itu ya Allah. Janganlah Engkau hijabkan hati kami karena dosa-dosa kami. Janganlah Engkau tinggalkan kami di padang mahsyar terlunta-lunta karena dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa ayah bunda kami ya Allah. Dosa orang-orang yang berjasa dalam hidup kami ya Allah. Ilahana, rahmatilah majelis kami ini. Jadikanlah majelis kami majelis yang Engkau ridhoi. Jadikanlah ilmu yang kami dapatkan hari ini memperbaiki akhlak kami, memperbaiki ibadah kami, dan memperdekat jarak kami kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah hadir. Mudah-mudahan semua perjuangan teman-teman untuk datang ke sini dibalas oleh Allah SWT. Dan kita semuanya sedang belajar, no judgment, saling respect kepada siapapun. Mudah-mudahan kita semakin baik setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang nggak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu nggak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya emang gak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir, transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang, yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Besar dan sayu, tapi nggak gelok. Nah ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja, ada Allah. Itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayya'akallahu idzan. Itu pasti, Allah gak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah, tenang aja, ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja, ada Allah adalah la tahzan. Innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, woles bro, tenang aja, ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah enggak akan ngecewain. Pasti Allah enggak akan ngecewain.